Sebenarnya bukan rupiah yang melulu melemah karena dolarnya yang menguat. Karena bukan cuma rupiah yang melemah, misalkan sampai pound sterling, kemudian euro yang sudah malah tadinya lebih kuat dari dolar, sekarang udah di bawahnya gitu ya. Dan banyak negara lain mata uangnya juga turun. Cuma memang rupiah salah satu faktor lagi adalah faktor domestiknya juga ya. Faktor uncertainty-nya menjelang tahun politik, kemudian juga kalau dilihat dari eh, rasio utangnya yang sudah masuk lampu kuning, meskipun boleh kan batasnya adalah 60%, kita baru sekitar ke 30 ke 40 ya. Tapi biasanya kalau zaman dulu kalau udah 30 tuh masuk lampu kuning, kalau 60 kan lampu merah, ini udah masuk lampu kuning. Kemudian juga dari segi neraca pembayarannya gitu, kalau ekspor impornya kita bagus, tapi overallnya masih negatif, masih ada uang keluar netonya gitu ya. Jadi dengan begitu maka rupiahnya selain ada faktor dolarnya menguat, tapi juga ada faktor domestik. Kombinasi dari itu semua makanya rupiahnya sudah mendekati 16 ribuan gitu ya. Ya kalau faktor G20-nya itu adalah bagus ya. Tapi faktor politik menjelang tahun politik udah berisik banget ya. Orang akan wait and see gimana nih 2024. Jadi 1 tahun ke depan ini akan menjadi tahun yang penuh tantangan juga. Dan juga biasanya kalau udah deket-deket tahun politik tuh banyak pejabatnya mikirnya udah nggak terlalu fokus lagi, makanya dimarahin sama Pak Jokowi kan, kok mikirnya udah jauh-jauh, kerjakan dulu yang benar gitu kan. Tapi ya namanya manusia pasti ada sisi-sisi yang seperti itunya. Nah akibatnya apa, banyak pekerjaan yang benar-benar harusnya diselesaikan bisa-bisa jadi menggantung ya. Nah itu jadi salah satu faktor juga para pebisnis kalau mau mulai bisnis tahun depan, biasanya wait and see. Juga banyak petinggi BUMN misalnya ya, mereka kan wait and see juga ya, apa yang akan dilakukan untuk yang investasi jangka panjang biasanya ditunda dulu, tunggu sampai 2024. Nah dari situ makanya itu ada faktor domestiknya yang menyebabkan rupiahnya agak melemah gitu. Justru dari segi ekspor kita bagus sekali, rekor tertinggi sepanjang sejarah tahun 2021. Bukan cuma ekspornya, itu selisihnya ya, netonya tuh juga tertinggi. Sekarang 2020 lebih tinggi lagi. Tapi itu kan semacam kayak dulunya ada namanya penyakit Belanda, Dutch disease. Ada sektor tertentu yang bagus sekali, tapi sektor yang lain justru tertekan ya. Karena salah satu faktornya adalah biaya energi, cost of energy kan naik. Perusahaan yang bidang energi waktu itu sempat batu bara di atas $400 gitu. Itu booming banget gitu. Tapi kemudian di sektor yang lain tertekan kan karena biayanya lebih naik. Nah itu jadi semacam ada ketimpangan ya antara sektornya ya. Nah seperti itu. Nah, harapannya booming yang mendapatkan windfall gain dari energinya ini bisa termanfaatkan untuk membantu sektor yang lain yang sedang kesulitan ya. Jadi peran pemerintah nanti merealokasi dananya untuk dapat dari sini untuk mengatur kemari gitu. Nah sekarang ini lagi masa transisinya seperti itu. Apalagi sekarang commodities mulai turun harganya. Jadi dari situ mungkin windfall gain-nya sudah mulai turun. Maka saatnya transisi untuk lebih ke arah keseimbangan yang baru. Itu kuncinya adalah memperbaiki prosesnya ya, proses ekspornya, dan juga ada di titik-titik tertentu perlu ada efisiensi, transparansi, governance-nya diperbaiki, dan juga kolaborasi dengan negara-negara yang menjadi partner dagangnya kita perlu ditingkatkan. Yang seperti itu memang masanya sekarang nih, apalagi waktu zaman krisis COVID, banyak negara yang mulai proteksi terhadap domestiknya ya. Jadi ekspor dari negara kita ke negara yang lain, jadi ada hambatan yang non tarifnya gitu kan. Jadi itu perlu ada strategi khusus untuk bisa menghadapinya gitu. Ini perlu ada sosialisasi dan edukasi tentang cara berekspornya, channelnya seperti apa, logistiknya seperti apa. Kemudian setelah itu diberikan jalur-jalur yang untuk membuat mereka bisa mencobanya ya. Nah kadang-kadang kan pada saat pertamanya yang susah, tapi begitu udah ketemu jalurnya itu bisa bagus. Jadi sekarang sebenarnya udah banyak yang UMKM yang begitu sudah ketemu jalurnya, mereka bisa manfaatkan. Tapi yang lain yang belum ketemu jalurnya ini masih tanya kiri kanan atas bawahnya, masih bingung. Itu sosialisasi, edukasi, training, kemudian langsung kepada aplikasinya ya, dan memanfaatkan teknologi tentunya.
Karena zaman sekarang kan communication technology udah lebih canggih lagi dan bisa berkomunikasi langsung directnya. Tapi masalahnya itu channel-channelnya mesti dikasih tahu dulu, karena itu kesulitannya ada di situ. Dan juga berikutnya dari segi fundingnya juga. Terkadang untuk funding ekspornya itu masih UMKM kita masih terkendala yang seperti itu. Jadi faktornya memang bukan cuma satu faktor, ada beberapa faktor yang mesti dibenahi bersama, mulai dari human capitalnya, dan knowledge-nya dan skills-nya ya, dan mentalnya juga, supaya mental yang tough, nggak cuma sekali gagal kemudian udah forget it. Kemudian dari segi sisdurnya ya, prosedur yang dari pemerintah, governance-nya. Nah kemudian juga dari infrastruktur yang bisa dibantu dengan misalnya dengan platform tertentu yang mengumpulkan UMKM yang untuk ekspor, jadi bisa dikoordinasi jadi satu, supaya nanti misalnya kalau pesan untuk kontainernya daripada cuma separuh kemudian nggak kepake, kalau barang-barang kan lebih efisien misalnya begitu. Dan juga produk jasa apa yang cocok untuk negara yang mana, yang seperti itu perlu ada informasi, bisa memanfaatkan misalnya kedutaan besar Indonesia, konjen yang ada di negara tersebut, supaya lebih ada inisiatif untuk mengetahui prospek-prospek yang ada di situ, dan juga kantor perwakilan BKPM untuk dapat investasi dari sana ke dalam Indonesianya. Basically adalah memanfaatkan jalur-jalur yang sudah ada tapi ditingkatkan lebih banyak, lebih bagus lagi gitu. Nah itu tadi yang salah satunya adalah produk jasanya itu seperti apa yang diminta di negara tujuan, dan di dalam prosesnya juga ada level quality-nya apa, gimana teknologi untuk memanfaatkan produk-produk itu supaya bisa tahan lama, dan standarisasinya juga memenuhi. Itu yang biasanya menjadi kesulitan ya. Nah kalau misalnya bisa ada bantuan dalam bentuk peningkatan keterampilan, peningkatan teknologi seperti itu, teknologi pasca panennya, teknologi pengolahannya, teknologi packagingnya, supaya bisa bertahan lama, atau barangkali produk-produk apa yang bisa bertahan lama, yang kurang bisa bertahan lama mungkin memang untuk domestik tapi nanti bisa dipisahkan, itu akan membantu para UMKM untuk bisa menembus pasar-pasar dunia. Sebenarnya ada banyak yang berhubungan dengan biodiversity ya. Karena kita punya banyak biodiversity baik di darat maupun di laut, yang kalau dimanfaatkan itu dalam bentuk farmasi, kosmetik dan lain-lain ya, yang bisa membuatkan pasarnya besar. Nah sekarang ada beberapa dari Skandinavia set up research centernya di Indonesia, karena mereka lihat potensi untuk biodiversity-nya untuk diolah menjadi suatu yang komersial, yang mengglobal, itu besar sekali. Satu produk biodiversity bisa dapat puluhan miliar dolar tuh kalau misalnya dapat dengan bagus dikelolanya. Nah itu link yang seperti itu, research and development-nya sampai kepada komersialisasinya, yang itu bisa dimanfaatkan dengan baik, itu boomingnya bisa luar biasa itu. Nah, human capitalnya siap nggak dengan bikin proposalnya, kemudian bahasa-bahasa apa yang biasanya bisa ditangkap dengan baik oleh calon-calon investor dari luar. Jadi bukan cuma mengandalkan produk oriented aja, tapi harus ngerti dengan bahasa-bahasa mereka supaya nanti nyambung komunikasinya. Nah untuk itu perlu ada sekali lagi sosialisasi dan edukasi, supaya mereka tahu pada saat bikin proposalnya yang harus ditonjolkan yang ini, bukan sekedar cuma produk orientednya saja. Dan kemudian perlu ada forum-forum untuk mempertemukan antara calon investor dengan para UMKM yang butuh pendanaan. Nah dari situ kalau udah regular, mereka makin lama makin tahu kan, oh ada belajar dari kesalahan sebelumnya gini, nextnya bisa begini. Ada learning curve-nya. Nah learning curve-nya bukan cuma di satu tempat, harus di banyak tempat, karena yang namanya potensi UMKM kan beda-beda di berbagai tempat. Nah, salah satunya peranan dari pemerintah atau mitra dari perusahaan-perusahaan besar yang bisa untuk membantunya juga. Jadi kolaborasi dan konsolidasi dari industrinya itu jadi penting. Ada strategi ekosistem bisnis jadinya, nggak cuma memanfaatkan produknya sendiri tanpa memanfaatkan ekosistemnya. Nah sekarang kan lagi rame ini ekosistem bisnis konsepnya gitu. Nah di Amerika brandingnya itu bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang nanti menampung UMKM untuk bisa menembus pasar-pasar seperti ini.
Nah, brandingnya sekarang bisa memanfaatkan teknologi, kan nggak perlu lagi mahal-mahal, asal ada, misalkan ada seperti Indonesian Lantern gitu kan, dikenal untuk memasarkan branding-branding dari produk Indonesia lewat yang seperti ini. Tentu juga peranan aktif dari Kedubes, kemudian konjennya ke KJRI, dan lembaga-lembaga seperti perbankan di Indonesia yang sudah settle di sini ya, bisa menjadi titik untuk melakukan promosi ya. Jadi aktivitas seperti itu, kolaborasi di antara semuanya itu supaya gaungnya bisa lebih kencang dan harus konsisten dilakukan, nggak cuma sekali hilang gitu ya. Jadi dengan demikian ada event seperti itu, orang makin kenal tentang Indonesia, kenal produknya, kenal opportunitiesnya. Dan sebenarnya yang G20 ini suatu ajang yang menarik nih untuk mempromosikan sebagai gaung pertamanya. Tapi harus ada follow up-nya, jangan gaung pertama kemudian hilang gitu. Nah, itu konsistensi dan kolaborasi, dan harus continuity-nya yang penting. Nah, sebenarnya itu bisa kolaborasi antara bisnis dengan university ya. Di IPMI sendiri kami sudah mulai bikin case study tentang social impact-nya. Ada centernya di IPMI yang mengumpulkan case study seperti itu. Dan juga sudah ada beberapa yang dipublikasi dengan kolaborasi dengan beberapa universitas di Hong Kong dan universitas di Eropa gitu. Nah, yang seperti itu tapi mungkin belum ketangkep sampai sini ya. Nah, yang kayak itu perlu ada digalakan lebih lanjut gitu ya. Tapi intinya sudah ada, cuma belum nyampe aja. Yang pertama faktor financial literacy, ya, pengelolaan keuangan yang wajarnya gimana. Kemudian menilai produk-produk yang bisa digunakan baik untuk investasi maupun untuk meminjam ya. Jadi dengan demikian orang jangan menganggap bahwa uang pinjaman itu jadi aset gitu. Kadang-kadang suka mix up karena financial literasinya kurang. Jadi memang perlu financial literasi yang meluas yang harus dijadikan suatu yang wajib ya. Karena ini life skill sebenarnya. Yang wajib ada dari sekolah tuh udah mulai diajarkan. Jadi bukan cuma yang sekedar hafalan macam-macam, tapi nggak berguna untuk kehidupan. Ini life skill seperti financial literasi mesti digalakan sejak dini. Kemudian juga berikutnya sosialisasi dan edukasi di kalangan masyarakat, baik oleh OJK-nya, kemudian ada bursa efeknya, kemudian juga oleh perusahaan-perusahaan yang sudah settle, perbankan, perusahaan jasa keuangan, termasuk fintech-fintech yang benar-benar bagus. Kan ada ribuan fintech di Indonesia, tapi yang baru dapat izin baru seratusan gitu ya. Dan dengan demikian yang sudah dapat ada terdaftar, kemudian nextnya adalah dapat izin. Yang dapat izin berarti kan sudah terlewat scrutinize-nya, lewat filternya. Yang kayak gitu sudah terbukti bukan fly by night bisnis ya. Yang kayak gitu mesti sama-sama kerjasama menggalakkan tentang pentingnya financial literacy dan mengerti tentang apa yang dimaksud dengan loans-nya, kemudian bagaimana nanti dampaknya terhadap keuangan dari masing-masing orang yang menerima loans-nya. Yang kayak itu, jadi supaya jangan pertama supaya jangan, kalau bisa jangan sampai sempat terdesak dulu tuh keuangannya, karena itu yang jadi sumber utama. Justru terdesak akhirnya cari yang gampang, akhirnya belakangannya justru kena berantakan gitu ya. Yang seperti itu ya, bukan cuma yang minjem tapi yang invest juga loh. Kan sekarang kan musimnya peer to peer lending ya, ternyata mereka invest, uangnya hilang sama sekali, nggak disalurkan kepada peminjam, dibawa lari oleh si fintechnya ya. Nah, tapi itu berarti investasi bodong jadinya. Nah, juga perlu literasi tentang menghindari investasi bodong ya, supaya misalkan kalau dilihat penawar investasi, apa saja item yang mesti dilihat, misalnya apakah dia udah dapat izin dari yang regulator yang resmi, kemudian apakah company-nya itu sudah punya track record yang bagus, kemudian apakah produk-produknya itu memang produk-produk yang legal ya, kemudian apakah orang-orang yang menawarkannya itu benar-benar orang-orang yang kompeten, yang punya certified-nya, yang seperti itu. Jadi perlu dilihat ya. Dan banyak orang nggak lihatnya itu, cuma ngelihatnya dari iming-imingnya gitu ya. Wah, bisa dapat gede nih ya. Ya, akhirnya masuk dan tidak kembali lagi. Boro-boro return on investment, return of their investment aja nggak bisa gitu ya. Yang kayak gitu jadi perlu dihindari. Nah, ini bagus nih, mungkin Indonesian Lantern-nya ini bisa jadi platform untuk ini, untuk memberikan informasi. Jadi kerjasama Real Estate Indonesia, asosiasinya, asosiasi properti, untuk memasarkan kepada diaspora di seluruh dunia. Perlu ada platformnya yang resmi, kemudian yang kredibel gitu ya.
Nah ini bisa sebagai bagian dari pengembangannya dari bisnisnya yang seperti ini nih, karena ini kan platform yang bisa dilihat orang sebagai platform yang kredibel gitu. Kolaborasi kuncinya yang penting gitu. Dan juga nanti faktor perpajakan ya, biasanya mereka juga ngelihatnya faktor perpajakan gitu. Kemudian berikutnya lagi, kalau zaman sekarang kan di banyak negara ada dual citizenship ya. Unfortunately di Indonesia belum. Padahal itu potensinya besar, orang Indonesia yang sudah jadi warga negara di tempat lain tapi mau balik ke Indonesia. Tapi kalau dari pandangan bahwa itu dianggap sebagai warga negara asing, ada banyak kesulitannya. Ya kenapa nggak diadopsi dual citizenship untuk memfasilitasi yang seperti ini ya. Ada banyak sisi positifnya. Kalau negatifnya kan bisa dibatasi dengan aturan tertentu kan gitu. Kira-kira memang perlu ada istilahnya apa ya, komunitas orang-orang seperti itu yang punya channel kepada orang-orang di atas untuk supaya nanti benar-benar peraturannya dipermudah, sehingga dengan demikian bisa memanfaatkan potensi yang seperti itu. Nah ini juga real estate Indonesia yang punya komunitas juga harus mendorong hal itu ya, sama-sama mendorong. Kalau cuma sendiri-sendiri mungkin gaungnya nggak terlalu kuat, tapi kalau bersama-sama itu kan gaungnya lebih kuat dan ada bargaining positionnya bisa lebih tinggi, dan memang manfaatnya bagus kok bagi Indonesia, kenapa tidak gitu ya. Di Amerika sendiri kan orang hanya dengan modal paspor bisa membeli rumah, betul ya kan, dan bisa menjadi investor untuk properti. Benar. Sebetulnya kalau itu dikembangkan kan mungkin Indonesia akan lebih maju ya. Saya setuju, dan juga bahwa properti Indonesia juga jadi meluas pasarannya jadi dunia, dan tentunya itu akan bermanfaat untuk misalnya employment opportunity daripada bisnisnya, dan harga properti tentu mungkin bisa sedikit ada pembedaan, tapi yang penting dimungkinkan untuk terjadi seperti itu, jangan malah dipersulit ya. Jadi itu kuncinya adalah good governance-nya, dibilang good public governance, good regulatory governance-nya, supaya bisa memfasilitasi, harus dimanfaatkan seperti itu, bisa meng-copy paste dan modify tentu ya. Apa yang dilakukan di Amerika ya, mana yang bisa dilakukan di Indonesia supaya itu bisa menjadi contoh yang baiknya. Kenapa harus mulai dari nol, kan nggak harus. Nah Pak Roy kan sering pulang pergi Amerika Indonesia, apa nih kira-kira yang bisa dipelajari dan bisa ditiru oleh Indonesia dari Amerika? Ada banyak hal, misalkan dari segi pendidikan yang tingginya ya, bagaimana bisa menarik banyak para saintisnya untuk belajar di Amerika. Indonesia sebenarnya punya potensi untuk riset yang macam-macam ya. Dari situ bisa kolaborasi dengan Amerika Serikat. Juga ada aturan-aturan bisnis yang bisa dimudahkan untuk meningkatkan potensi bisnis dan daya saing bisnis di Indonesia, bisa seperti itu. Dan aturan juga tadi yang tentang diasporanya, itu banyak sekali potensi yang belum termanfaatkan dengan baik. Nah itu ada banyak hal, pokoknya asal mau belajar pasti ada titik-titik yang bisa kita pelajari. Katanya if the learner is ready, then the teacher will be there, gitu kan. Jadi kalau kita udah siap belajar, bisa belajar dari banyak hal, dari Amerika bisa, dari Eropa bisa, dari tetangga kita bisa, dari lingkungan sekitar kita bisa, dari manapun asal kita